qalluhu illa fi naflis safari al idopatu ala makna fi kamakril laili ay naflun yaf'aluhu fihi walau nafla hadarin yakdihi fihi intaha. Artinya kecuali pada sholat sunnah yang dilakukan pada saat melakukan perjalanan. Bapak, saudara, pembahasan kita terkait kita kalau mau sholat harus menghadap ke arah kiblat. Ini merupakan satu syarat. Jadi kalau kita mau sholat harus menghadap kiblat. Tapi ada dua sholat yang dibolehkan tidak menghadap kiblat. Ada dua sholat kalau kita kerjakan boleh tidak menghadap ke kiblat. Begitu Bapak, Saudara. Mana yang pertama? Sholat fi syiddatil khauf yang udah kemarin kita bahas. Sholat fi syiddatil khauf. Contohnya kalau terjadi peperangan misalnya antara orang Islam dengan orang kafir, saat itu mereka memang udah picik waktunya, udah gak ada waktu lagi. Kalau ditinggalkan ya sholat bisa ketinggalan nanti. Nah di sholat sambil perang, itu namanya sholat fi syiddatil khauf. Nah itu walaupun tidak menghadap ke arah kiblat boleh, sambil perang sambil lari ya, belok kanan belok kiri, ke belakang ke depan. Nah itu tidak ya menghadap ke arah kiblat boleh Bapak Saudara. Itu namanya sholatnya syiddatul khauf. Nah yang satu lagi sholat sunnah pada saat kita melakukan perjalanan, walaupun perjalanan yang gak jauh, dari Kampung Baru ke Ciputat ya boleh ya, itu kita sholat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Sambil jalan kita mau sholat boleh nggak? Boleh. Cuma ntar orang pada bingung, nih orang ngapain nih ya begitu. Jadi sambil jalan kita melakukan perjalanan dari Kampung Baru mau ke Ciputat gitu ya, kemudian sambil sholat ya, sambil jalan aja tidak menghadap arah kiblat, sholat sunnah boleh illa fi naflis safar. Tuh, jadi hanya dua nih. Kalau selain dua ini wajib ya, merupakan salah satu persyaratan ya, kalau kita mau sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat maka sholat kita tidak sah. Nah ini idopat fi naflis safar tuh ya, kan naflu mudhof as-safari mudhof ilaih kalau kita belajar ilmu nahwu tuh. Nah itu idopatnya makna fi, jadi fi naflin fis safari, jadi sholat sunnah pada saat lagi melakukan perjalanan. Kalau qashar jamak syaratnya itu harus 2 marhalah di atas 90 km. Tapi kalau ini safar aja, walaupun belum sampai 2 marhalah boleh. Kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah terus tidak menghadap arah kiblat boleh. Kalau qashar jamak tidak semua safar, tidak semua perjalanan, mesti ada persyaratannya, yaitu jaraknya sudah lebih dari 2 marhalah, kurang lebih di atas 90 km. Nah begitu. Kalau kita dari Jakarta Ciputat mau sholat qashar jamak ya kagak boleh. Iya, nggak boleh Bapak Saudara. Kecuali kalau kita mau arahnya yang udah di atas 90 km, mau ke Cirebon, mau ke Jogja, mau ke Semarang, nah Bandung, ya itu udah boleh. Ya nggak apa-apa. Mau ke Anyer boleh udah. Ya itu di atas 2 marhalah udah. Ya di atas 2 marhalah. Ya, di atas 90 kilo. Sebab Cilegon aja tuh udah ya 90 kilo tuh. Kita kalau sampai Cilegon tuh, yang dari Cilegon kan masih terus aja. Ya di atas 90 itu berarti. Kalau Jakarta Cilegon itu udah 90 km. Nah ini, tapi sholat sunnah safar yang boleh tidak menghadap ke arah kiblat tidak disyaratkan 2 marhalah. Yang penting tujuannya mau melaksanakan safar. Kita dari Jakarta ke Ciputat kan namanya melakukan perjalanan. Nah itu ketika kita ya mau berkendaraan atau jalan kaki boleh sambil sholat tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Nah ini idopatnya namanya idopat makna fi. Contohnya makrul lail. Nah itu makrun fil lail, naflus safar, naflun fis safar namanya. Ai naflun yaitu sholat sunnah yaf'aluhu yang dikerjakannya
fihi pada saat safar. Kenapa dibolehkan? Alasannya begini Bapak, sebab kita disuruh memperbanyak sholat sunnah, sehingga sampai-sampai itu dalam perjalanan pun walaupun tidak menghadap ke arah kiblat masih dianjurin sholat sunnah. Karena begitu dianjurkannya memperbanyak sholat sunnah. Makanya kadang-kadang kita ada orang tuh kalau di pesawat, ya kalau di kereta api naik, dia kadang-kadang ya diem aja. Dia ternyata lagi sholat sunnah tuh. Dia lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, lagi sholat sunnah sambil duduk tuh, begitu. Makanya Bapak kalau sering-sering naik pesawat banyakin sholat sunnah aja, gitu. Itu bagus. Ya karena memang kita lagi di pesawat kan, masya Allah. Kalau kita lihat kita di atas, lah itu kalau kapal jatuh bagaimana? Cuma kadang-kadang manusia masih lupa tuh mikir begitu. Nah kalau udah oleng aja baru udah banyak istighfar. Tuh istighfar. Sama juga kita naik mobil. Kalau naik bis sopirnya ugal-ugalan, banyak istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Makanya lebih bagus sopir ugal-ugalan. Jadi kita banyak istighfar. Bener nggak? Iya. Kalau sopirnya enak, bercanda mulu pada. Iya. Tidur, bercanda, macam-macam. Di pesawat juga begitu. Ya kecuali ibu-ibu dah. Kalau ibu-ibu masya Allah di pesawat Pak, dari mulai naik baca Yasin, baca apa aja. Tuh ibu-ibu rajin banget. Kalau lagi umroh tuh ibu mesti perhatiin. Ya apa aja dibaca. Kalau lagi ziarah naik mobil tuh dari mulai awal sampai akhir apa aja dibaca. Ibu-ibu, lain sama bapak-bapak ngobrol mulu. Nah, begitu. Ya Rabbi ya Karim. Itu kalau kita punya sopir ugal-ugalan, udah orang pada istighfar mulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tuh, jadi sopir dapat pahala tuh, ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya rahasianya begitu. Kita disuruh memperbanyak sholat sunnah. Ya, sampai-sampai dalam perjalanan pun walaupun tidak menghadap ke arah kiblat, sholat sunnah dibolehkan. Intahaku qauluhu as-safar walau qasiran. Tuh ya kan tadi katanya illa pinapis safari. Kata-kata safar itu bagaimana? Apakah yang harus memenuhi 2 marhalah seperti sholat qasar jamak? Tidak. Ai walau qasiran, sekalipun jaraknya pendek, jaraknya dekat. Jakarta Ciputat kan dekat, nggak boleh kita qasar jamak. Kebayoran Tanabang boleh nggak qasar jamak? Nggak boleh. Ini ada mazhab baru, ya Kebayoran Tanabang di qasar jamak, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tidak memenuhi persyaratan, belum ada 2 marhalah. Kecuali sholat sunnah safar boleh tidak menghadap ke arah kiblat karena tidak disyaratkan itu harus 2 marhalah walau qasiran. Walau nafal hadar belum belajar. Oh iya, baik. Walau nafal hadarin yakdihi atau sholat sunnah hador yang memang itu menuntutnya begitu. Situasi kondisinya memang saat itu ya harus tidak menghadap ke arah kiblat. Itu bahkan begitu boleh. Jadi walau pi napali hador, napal hador itu artinya sholat sunnah dia nggak kemana-mana, nggak safar, lagi hador, lagi di rumah. Tapi saat itu boleh sampai dia melaksanakannya tidak menghadap ke arah kiblat karena yakdihi kondisinya memang harus begitu. Mungkin lagi darurat. Nah seperti itu. Nah kita lanjut lagi tuh. Qauluhu as-safar ay walau qasiran wa aqalluhu minimalnya ayah ruja ila nahwi mili ba'da ayyujawizas sur. Minimalnya seseorang itu keluar seumpama 1 mil setelah dia melewati tapal batas. Itu umumnya begitu. Jadi kalau kita dari Jakarta mau ke Ciputat, ya lewatin dulu dah RT, RW, kelurahan. Ya, itu begitu, itu umumnya begitu. Kalau sur untuk yang arah 2 marhalah, itu rata-rata ulama menyatakan kalau udah beda provinsi. Kalau masih RT, RW, ya itu belum. Jadi provinsi. Misalnya kita kalau mau ke Cirebon
boleh qasar jamak kalau udah ngelewatin tapal batas surnya. Tapal batasnya ya mungkin Bekasi. Kalau udah Bekasi kan udah bukan DKI lagi. Nah kalau kita berangkat jam 10 terus sampai di Cikampek Zohor, boleh di Cikampek sholat qasar jamak karena udah melewati sur tapal batas begitu. Kalau kita mau ke Anyer, nah berarti kita ngelewatin kawasan Kebon Jeruk sana. Ya, udah arah Ciledug, udah Banten berarti. Ya, udah provinsinya beda. Ya, jadi kalau Ciledug sana, ya itu boleh tuh kita mulain sholat qasar jamak. Jadi begitu Bapak Saudara. Kalau arah yang mau ke Bandung misalnya, ya udah ngelewatin Parung sana kan udah surnya udah beda, tapal batasnya udah bukan Jakarta lagi. Nah itu begitu. Jadi nggak boleh kita mau ya melakukan musafir yang jaraknya udah 2 marhalah, mau ke Cirebon atau mau ke Semarang, ya kemudian sampai di Asirat kita udah sholat qasar jamak di Asirat, nggak boleh. Ya sebab itu masih kawasan kita. Kita berangkat jam 11, ya mungkin mobilnya santai sampai Asirat Zohor. Ya, nah di Asirat berhenti dulu yuk kita sholat qasar jamak, boleh nggak? Nggak boleh, karena belum melewati sur tapal batas. Ya terus jalan aja udah sampai Cikampek sampai Bekasi jam 1, boleh dah ente berhenti langsung sholat qasar jamak. Begitu ya Bapak ya. Ya itu yang disebut dengan sur tapal batas. Kalau kita bicara masalah sholat safar, nanti di beberapa kitab ada lagi mal'abus sibyan. Ada sur, ada mal'abus sibyan, tempat anak-anak bermain. Nah itu tapal batasnya tempat bermain anak-anak. Itu ada yang punya pendapat seperti itu. Ada sur, ada mal'abus sibyan. Nah itu secara umumnya begitu. Ya. Kalau kabupaten antara kabupaten kan biasanya jauh kalau wilayah. Iya. Tapi jaraknya udah di atas 90 belum? Ya udah nggak apa-apa. Iya jadi nanti tapal batasnya bukan provinsi, mungkin kampung. Iya kampung aja. Ini udah kampung ini, udah ngelewatin kampung sana baru mulain. Iya kita sholat qasar jamak. Karena memang jaraknya walaupun masih ini udah di atas 90 kilo begitu ya, nggak apa-apa boleh ya, karena yang dilihat jarak ya. Kalau udah di atas 90 km walaupun masih satu kabupaten masih boleh ya, cuma nanti tetap ada sur tapal batasnya minimal kampung, kan kampung beda-beda ya. Ya ini udah kampung ini, ntar di sebelah sana udah kampung lain lagi. Nah gitu udah ngelewatin kampung, berarti udah ngelewatin kampung. Qauluhu al-mubah, contohnya ya perkataannya lagi al-mubah fis safari, al-mubah kan gitu ya. Ya kalau di matan itu wa illa fi naflis safaril mubahi ila maqsadin ma'lumin. Nah itu jadi safarnya bukan maksiat, safarnya itu mubah yang dibolehkan. Misalnya dia menuju satu tujuan yang dapat udah diketahui, maksud kita berangkatnya juga udah ketahuan, ente OTW-nya mau kemana, tujuannya mau kemana. Oh kita mau ke Cirebon, ketahuan berarti. Jangan ente mau kemana, terserah mobil nih bensin habisnya sampai mana, ya kagak boleh begitu. Walaupun udah di atas 90 kilo juga tetap nggak boleh qasar jamak ya. Napa safar juga nggak boleh. Jadi kita punya maksud tujuan. Tuh, jadi sebelum kita berangkat udah ada tujuannya. Ente mau kemana? Oh, saya mau ke Bandung. Nah, jelas tujuannya. Ente mau kemana? Oh, saya mau ke Cirebon. Jelas tujuannya. Ente mau kemana? Mau ke Semarang, mau ke Jogja, mau ke Surabaya. Itu namanya maksud maklum. Dia tahu tujuannya. Ya, itu jelas. Nah, nanti ya kalau dia udah mulai lewat tapal batas, silahkan dia boleh qasar jamak kalau syaratnya udah 2 marhalah. Atau safar ya
sholat sunnah safar tidak menghadap ke arah kiblat, itu juga dibolehkan. Nah seperti itu. Jadi makanya ya kalau ada orang melakukan perjalanan enggak jelas, ente mau kemana saya kagak tahu, ya pokoknya mau kemana aja dah, walaupun jaraknya udah ribuan kilometer, ya tetap aja belum boleh karena enggak ketahuan. Makanya harus jelas ketahuan. Ya, maksud maklum tuh istilah ilmu fikihnya begitu. Ya, jadi ada tujuan yang jelas. Ya, itu mesti. Ya. Kalau sholat jamak takhir itu yang didahulukan misalnya dulu sama asar, yang didahulukan niatnya dulu apa asar dulu. Ya. Kalau bicara masalah jamak takhir itu tidak ada ta'in ketentuan. Apakah sholat yang pertama dulu dikerjain apa sholat yang kedua? Bebas, dikasih pilihan. Bapak mau sholat asar terlebih dahulu yang punya waktu boleh, habis itu baru zuhur. Bapak mau zuhur dulu baru asar boleh. Mau maghrib dulu baru isya boleh. Mau isya dulu baru maghrib boleh. Tapi kalau jamak takdim mesti di awal waktu yang pertama. Misalnya kita mau zuhur sama asar jamak takdim, ya pasti zuhur dulu. Itu harus, itu persyaratannya. Habis zuhur baru sholat asar. Kita mau jamak takdim maghrib dengan isya, maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib harus, itu wajib. Tapi kalau jamak takhir, ya silakan. Kata Imam Syafi'i boleh pilih mau ya maghrib baru ya isya atau boleh isya baru maghrib. Kalau kita jamaah ada kesepakatan antara imam dengan makmum. Tuh kasih tahu, kasihan dong. Ya imamnya sholatnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Nah begitu, kasihan. Ya jadi biar ada informasi. Kita sholat maghrib dulu ya, karena maghrib 3 rakaat. Gitu. Nanti baru isya. Isya kita qashar, berarti 2 rakaat. Begitu. Ya. Jadi ini yang begini-begini harus paham banget nih Bapak Saudara. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, nah itu harus di waktu yang pertama. Dan niatnya juga pada saat takbiratul ihram di waktu pertama. Usolli fardhu zuhri, ya kita mau qashar, ya rakaat ini mau dijamak majmu'atan ilal asri. Saya sholat zuhur 2 rakaat dijamak kepada asar. Nah itu niatnya pada saat takbiratul ihram. Nah selesai sholat zuhur 2 rakaat, qomat, habis qomat langsung sholat asar. Usolli fardul asri, kita mau qashar rakaataini maksuratan, ya lillahi ta'ala, Allahu akbar, begitu. Tapi kalau kita mau jamak takhir, niatnya pakai bahasa Indonesia aja. Ya lagi di mobil nih kita, ya jam 1 kata pimpinan rombongan, Bapak Saudara mengingat kondisi ini kita lanjut aja dah, nanti sholat zuhurnya di waktu asar. Niat tadi itu, ayo sama-sama niat. Saya ya sholat zuhur ya di waktu asar karena saya mau jamak, ya jamak takhir lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Jadi jelas betul. Jadi nggak boleh kagak niat. Kalau kagak niat kagak sah. Ya, jadi niatnya pakai bahasa Indonesia aja. Nah begitu, di waktu zuhur saya niat sholat zuhur ya di waktu asar karena saya mau menjamaknya, jamaknya jamak takhir. Begitu ya. Kalau kagak niat nggak boleh, niatnya pakai bahasa Indonesia. Walaupun kita lagi duduk sambil ngobrol boleh. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita niat jamak takhir. Ya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, saya niat mau melaksanakan sholat zuhur nanti di waktu asar karena saya mau menjamaknya. Nah gitu, jamaknya jamak takhir. Nah cukup begitu. Kenapa? Iya pada saat di waktu zuhur. Kalau di waktu zuhur enggak, ya berarti nanti zuhurnya dikodoin. Ya berarti dia kagak sholat, enggak sah. Nah begitu. Jadi niatnya di waktu zuhur. Mau jam 12, mau jam 1, mau jam 2, yang penting waktu zuhur. Ya nggak boleh, belum waktu. Misalnya baru jam setengah 12, yuk kita niat jamak takhir. Ya belum boleh. Orang belum masuk waktu zuhur dan niat aja. Ya mesti sudah masuk waktu zuhur. Begitu ya Pak. Ya.
Nah ini yang dimaksud ila maksud ay mahallin maklumin, tempat yang sudah diketahui min haisul masafatu dari arah jaraknya. Ya, jadi ayak sidaqat amasapatin dia punya maksud untuk jarak tempuhnya. Yusamma fihima musafiran urpan, berarti itu dapat dikenal namanya musafirnya dia sudah tahu. Ya jelas. Ya itu kejelasan penting. Ya nggak boleh nggak jelas. La khusus mahallin muayyanin, tidak khusus tempat yang ditentukan. Cukup Surabaya, kampungnya nggak perlu disebutin, nggak apa-apa. Ya di Surabaya kan banyak luas. Ente adanya di mana, di kampung apa? Enggak perlu. Yang penting ente mau kemana? Mau ke Surabaya. Itu ente mau kemana? Mau ke Semarang. Walaupun Semarang luas, ya ente ada di kawasan mananya? Ya udah pokoknya Semarang. Mau kemana? Mau ke Cirebon. Cirebon luas. Ya udah kawasan Cirebon. Bandung kan, Bandung luas juga, nggak perlu ditentukan tempat-tempatnya. Ke Jakarta, walaupun tempatnya ada di kampung baru doang, padahal Jakarta kan bukan kampung baru aja, tapi kata-kata kampung baru nggak perlu disebutkan, mahallin khosnya, cukup maksud maklum, tujuan yang umumnya di mana, Jakarta, cukup. Ada orang Surabaya bilang, ente mau kemana? Mau ke Jakarta. Nah udah boleh dah, dia udah jelas tujuannya mau ke Jakarta. Ya berarti dia boleh kosor jama nanti kalau udah melewati tapal batas. Ya walaupun Jakarta itu luas, ente Jakartanya mana? Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu nggak perlu. Yang penting Jakarta udah jelas begitu. Ya, nah ini yang dimaksud walaupun tidak disebutkan tempat secara khusus. Fa inna dzalika laisa bisyartin, karena itu bukan merupakan persyaratan. Kama piku, sebagaimana itu dijelaskan dalam hasyiyah wa hasyin, ya, dan juga sebagaimana yang dijelaskan dalam hasyiyah Bujairimi. Pamahraju fakharaja bizalika, maka dikecualikan dengan hal itu al-haim. Siapa haim? Wa huwa man la yadri aina yatawajjah, yaitu orang yang melakukan perjalanan tapi dia tidak tahu arahnya mau kemana, itu namanya haim. Kalau bahasa Indonesia apa? Bukan keder, bukan. Orang yang melakukan perjalanan tapi nggak tahu arahnya mau kemana, luntang lantung. Itu tuh haim namanya, haim. Orang yang luntang lantung, berkelana. Tuh kata Bang Aji Roma Irama. Iya, begitu. Ya. Undar mandir. Ya, jadi haim nggak boleh haim. Jadi haim itu orang yang melakukan perjalanan tapi nggak jelas. Ketika tanya aina yatawajjah, kamu mau kemana? La adri, saya nggak tahu. Tuh itu nggak boleh tuh yang begitu. Jadi mesti jelas. Wa yushtaratu aidon, dan disyaratkan juga tarkul fi'lil kasir, meninggalkan perbuatan yang banyak, karogi, seperti melompat-lompat, wal adwi, dan berlari bila hajatin, tanpa ada hajat. Tapi tetap pada saat sholat sunnah safar tadi jangan melakukan ya pekerjaan yang banyak walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya melompat-lompat dengan sengaja, ya jangan, kecuali kalau memang itu ya harus dilakukan. Tapi kalau enggak perlu. Jadi namanya dinantangin. Nah nggak boleh melompat-lompat lagi sholat sambil lompat-lompatan, apa maksudnya? Itu tetap tidak dibolehkan. Berlari-lari apa maksudnya? Ya tetap sesuaikan dengan ya kondisi seadanya, ya biasanya. Udah begitu aja. Kalau di dalam pesawat ya kan otomatis sambil duduk, ya udah sambil duduk aja. Walaupun tidak menghadap ke arah kiblat, gak usah nanya kiblat, kiblatnya mana? Jangan, udah sholat aja. Nah begitu. Di dalam kereta, udah. Di dalam mobil bapak, ya bapak di dalam mobil pengen sholat sunnah, sholat aja udah. Gak usah nanya. Ya duduk sebentar, arah kiblat dulu, ya repot ya. Udah sholat aja. Ya itu seperti itu. Iya. Jadi dipersilahkan, tapi tinggalkan perbuatan yang banyak yang tidak diperlukan, lompat-lompat, berlari-lari bila hajatin, tanpa ada hajat. Bi khilafil hajati, beda kalau memang dia hajat. Jalan kaki musafirnya ya boleh sambil jalan sholat gitu.
Wa illam tata'allaq bis safari, sekalipun hajat itu tidak terkait dengan perjalanan, karraqdi wal adwi, seperti melompat-lompat dan berlari, li ahzi saidin, karena ingin menangkap buruannya, ya said binatang buruannya, kama piku, sebagaimana itu dijelaskan di dalam ya al-hasyiyah. Qauluhu fala yushtaratul istiqbalu, perkataannya maka tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat, artinya bal yusalli, akan tetapi orang itu boleh sholat an-nafla, sholat sunnah, ila jihati maqsadihi, ke arah tujuannya. Kiblat ke barat, tujuan kita mau ke timur, ya udah arah ke timur aja jalannya. Itu berarti dia sholat sunnahnya ya tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah tujuan dia melakukan perjalanan. Sawaun kana rakiban au masyian, sama saja pada saat orang itu dalam kendaraan ataupun berjalan kaki. Walayan harifu kullu minhum an jihati maqsadi, dan dia tidak boleh yaitu menoleh tiap-tiap satu daripada kedua dari arah maksud tujuannya, illa, kecuali ilal kiblat, kecuali kiblat. Walau kanat khalfa zahri, sekalipun di belakang punggungnya, li anahal aslu, karena itulah kiblat merupakan asal. Fa inin harafa ila ghairiha, kalau seandainya sengaja dia menoleh kepada lainnya, amidan, sengaja, aliman, dia tahu, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi nggak boleh dipermainkan. Ini mentang-mentang boleh ya tidak menghadap kiblat, ya dia miring-miringkan, ya dia berbalik-balik, nah itu tetap nggak boleh. Kalau itu dikerjakan secara sengaja dan dia tahu, batalat sholatuhu, tetap batal sholatnya. Au jahilan, atau mungkin karena dia tidak tahu, au nasian, atau mungkin karena dia lupa, au ya jamahathu dabathu, ya atau memang itu karena pengaruh dari binatangnya yang dikendarai atau mobilnya, wa adaan kurbin pisalasati, kemudian dia balik dari ya arah yang dekat, ya pisalasati pada yang tiga macam tadi, fala tabtulu, maka tidak membatalkan sholatnya. Wa yasjudu, dan dia boleh sujud lisahwi, karena lupa, nadban, karena itu disunnahkan. Nah nanti baru qauluhu illa fi ihrami masyin, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afaf wal ghina. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba auladina bi nur hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abada. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.